Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agi Jog. Nah, hari ini kita akan bahas tentang modifikasi sebuah all new Foxy lagi gitu. Walaupun memang udah lumayan banyak ya Foxy yang dimodif di Agi Jog Serpong dan Semarang, tapi kali ini mungkin ada beberapa modifikasi yang berbeda dibanding dengan Foxy sebelumnya karena ada penambahan atau update untuk modifikasi sebuah Toyota Foxy. Nah, jadi mobil ini itu kita kerjain full di bagian peredam. Jadi peredamnya itu sampai ke plafon, lalu sampai ke pintu, lalu fender belakang, sampai kap mesin juga, lalu di bagian lantai itu udah kita full pasangin peredam menggunakan Noise-Kill NK60, dan juga di bagian pintu fender dengan menggunakan peredam akustik. Lalu di bagian jok menggunakan half leather, yaitu full muka depan, tangan, armrest itu semua menggunakan kulit asli Napa. Lalu bagian samping belakangnya menggunakan microfiber, lalu karpet dasar kulit 2,5 mm, lalu pasangin quill mat juga di sebuah Foxy ini, dan kita pasangin meja makan total 4 set meja makan di sebuah Foxy ini. Nah, jadi kita akan bahas nanti apa modifikasinya seperti apa, dan tips modifikasi dari saya jika kalian punya sebuah Toyota Foxy.
Nah, jadi beberapa customer banyak yang nanya ke kita itu kalau misal Foxy itu ditambahin peredam karet di sini itu bisa atau enggak. Sekarang kita buka di bagian peredamnya. Nah, jadi di bagian Foxy ini itu di bagian mesinnya. Nah, ini lagi kita bongkar mau pasangin klakson. Nanti kita pasang klakson dari Flosser. Lalu di bagian kap mesin itu sebenarnya dia di sini sudah ada karetnya. Kalau di sini dia memang belum. Tapi kalau misal kita tambahin karet peredam seperti ini di bagian sini itu dia nggak muat. Jadi biasanya kita nggak saranin untuk pasang karet peredam atau karet anti debu di sebuah Toyota Foxy karena dia udah mepet banget, nggak seperti kayak Toyota Innova atau Fortuner kan dia gapnya gede banget, dan Foxy ini gapnya udah cukup presisi banget sampai di bagian ininya nih dia udah ada lubangannya sendiri-sendiri. Nah, lalu untuk peredam itu sebenarnya Foxy di sini udah ada peredam bawaan dari ATPM, tapi di bagian dalamnya ini dia belum. Jadi kalau kalian ketok kayak gini itu dia sebenarnya bisa dibilang kayak kopong gitu ya. Nah, kita tambahin peredam noise scale NK60 di bagian dalam sini supaya sebenarnya mobil-mobil Toyota ini sebenarnya udah cukup kedap. Cuma memang namanya orang nggak ada puasnya ya, pengen dibikin lebih kedap lagi, itu terutama di suara mesinnya. Itu kalau misal firewall atau daerah-daerah sini biasanya untuk Toyota yang baru-baru ini dia peredamannya udah bagus. Tapi seringkali dari kaca itu suaranya masuknya malah dari kaca. Nah, maka dari itu di bagian kap mesin ini kita kasih peredam supaya suara yang dari kaca itu lebih minim. Karena kacanya Fox ini gede banget, jadi kalau misal suara masuk itu dia lebih probability paling lebih gedenya yaitu dari kaca. Lalu kalau misal kalian punya Foxy itu kalian pengen tambah tenaga dikit-dikit tinggal ganti air filter aja. Itu kalian bisa kayak ganti dengan merek-merek yang cukup terkenal kayak misal Spring Filter, KNN atau BMC, atau mungkin kayak apa kan BMC ya, kira-kira yang brand-brand udah terkenal aja. Karena kalau misal kalian pilih brand yang mungkin banyak filter yang harganya lebih murah, tapi kalau dipasang sampai jebol itu bisa masuk ke mesin kalian serpihan-serpihan dari kain filternya. Itu kan kalian pengennya mesin ini supaya awet, nah itu kalian pilih filter yang bagus saja. Nah, biasanya yang bagus itu dia kayak ada kawatnya gitu ya, sehingga bisa menahan serpihan-serpihan kalau terjadi jebol atau rusak di bagian kain-kain filternya. Nah, lalu untuk Foxy ini dia memang nggak ada fog lampnya, jadi hanya ada lampu utama, tapi lampu utamanya tuh terang banget. Nah, kalau yang versi Jepang punya itu Foxy itu dia punya ini di sini ada namanya kayak fog lamp gitu yang bentuknya segi 4 gini yang panjang-panjang, itu cakep banget. Tapi memang part itu dia belum masuk ke Indo, tapi harusnya bakalan ada kalau misalnya ada importir atau yang bisa impor dari Jepang gitu. Karena dia di sini itu sebenarnya plastiknya itu nggak nyatu, yang lain ini nyatu, tapi ada 5 piece yang dia nggak nyatu nih, kotakannya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti kita tunggu aja kapan part aftermarketnya atau fog lamp aftermarketnya itu bisa masuk ke Indonesia dan bisa dipasang ke sebuah Foxy ini. Nah, lalu beberapa dari customer kita mengeluhkan mobil ini agak berisik di bagian kalau pas hujan, sama suara motor, truk. Sebenarnya mobil ini kalau dibuat untuk cruising di tol itu sebenarnya udah cukup kedap, karena ciri khas Toyota biasanya kalau untuk cruising di tol yang untuk TNGA ini udah cukup kedap, tapi memang suara-suara truk, suara motor yang kenceng itu biasanya suaranya masih masuk ya. Jadi kita pasangin peredam di bagian pintu, lalu pintu belakang, fender itu menggunakan NK10 dan NK60. Lalu di bagian atap ini kita juga udah peredam menggunakan NK60. Jadi di bagian atap ini kita kemarin udah bongkar. Ternyata untuk pembongkarannya pun masih seperti layaknya Toyota ya. Kita sebenarnya waktu bongkar agak takut ya. Mobil baru pertama kali, tapi ya akhirnya udah kita bongkar dan kita pasangin peredam full. Lalu di bagian mesin tadi udah. Nah, sekarang
kita masuk ke bagian interiornya. Nanti kita masuk ke interior karena modifikasinya lumayan menarik, dan saya akan bahas tentang tips and trik memodifikasi interior sebuah Toyota Foxy 2022 atau 2023. Nah, jadi mobil ini juga ada penambahan di bagian klakson, karena yang aslinya itu dia klaksonnya cuma satu doang. Nah, biasa kalau di Innova sendiri klaksonnya dua, tapi mobil ini satu doang, jadi suaranya itu kecil banget. Nah, kita upgrade klakson itu dari Flosser. Nah, Flosser ini dia punya dua klakson dan dia bentuknya keong, jadi suaranya lebih merdu dan lebih kencang dibanding dengan originalnya. Jadi kan bisa lihat suaranya seperti ini ya. Nah, jadi suaranya itu seperti mobil Eropa ya, jadi nyaring gitu rasanya. Nah, jadi kalau kalian punya Foxy juga bisa lakukan upgrade klakson seperti ini, jadi nggak ada pemotongan kabel, semuanya PNP, dan kita ada penambahan relay sehingga kalau misal terjadi lonjakan voltase itu juga lebih aman karena ada relaynya dan dia lebih kuat untuk arusnya seperti itu. Nah, lalu di bagian kolongnya ini mobil harga udah 500-600 juta tapi nggak ada footlightnya ya. Jadi kita tambahin footlight itu di bagian titik depan sini dashboard kanan kiri, dan footlightnya kita pakai yang casingnya tuh head plastik, jadi bukan yang kayak karet gitu, tapi casingnya head plastik. Dan ini kita masukin ke lampu di bagian door, jadi kalau ditutup lampunya ini dia mati, ngikuti lampu arus doornya. Nah, jadi seperti itu. Di bagian situ juga, nah itu bagian belakangnya kita kasih lampu kolong, dan lampu kolongnya ini kita kasih soket. Jadi kalau misal suatu saat kalian lepas jok itu nggak perlu bongkar atau potong kabel, kalian tinggal copot soketnya aja. Jadi kayak gini nih soketnya nih. Nah, soketnya seperti ini. Nah, jadi tinggal copot aja nih soketnya. Nah, jadi suatu saat kalian mau copot joknya atau misal amit-amit kebanjiran atau apa, tinggal copot soketnya, itu dia udah langsung mati elektrikalnya atau terlepas elektrikalnya. Jadi nggak perlu potong kabel ya. Nah, jadi Foxy ini juga dilakukan aplikasi namanya Delete Chrome. Jadi apa itu Delete Chrome? Adalah chrome-chrome yang terang dibikin jadi black chrome. Dan ini dengan menggunakan stiker di bagian grill atas, lalu di bagian grill bawah, yang bagian sini semua, lalu di bagian klipit, kaca depan, kaca belakang, sampai kaca pilar C, dan juga ini di bagian DRL dan seinnya juga dilakukan smoke. Jadi kalau yang di bagian belakang itu sebenarnya dia udah smoke, tapi depan kan belum. Ini dibikin smoke sekalian, jadi warnanya ini jadi lebih mewah ya. Nah, jadi kalau kalian pengen lakukan delete chrome juga bisa di AG Jok nih. Nah, jadi di Foxy ini itu kemarin atapnya udah kita bongkar. Nah, ini pemasangan udah kenceng semua ya, sampai di handle-handle. Biasanya kalau Toyota yang baru ini itu agak sensitif di bagian kayak handle-handlenya ini, karena berbeda dengan Toyota yang generasi sebelum ini. Itu dia di bagian handle-handle ini itu tadinya menggunakan baut, sekarang menggunakan klip. Jadi kalau pemasangannya misal kurang pas atau gimana, itu biasa dia suka lebih gampang copot dibanding dengan yang Toyota yang sistem baut. Kalau sistem baut biasanya dia lebih presisi ya, cuma memang secara tampilan lebih bagus kalau model klip kayak gini, karena tutupannya tuh nggak kelihatan gitu. Jadi tutupannya bisa dibikin rapi karena nggak perlu ada lubang baut. Nah, jadi Foxy ini itu seperti biasanya interiornya memang udah mewah ya. Jadi kayak udah banyak ornamen-ornamen kulit, juga seratnya juga napa. Tapi ada beberapa hal kekurangan di sebuah Toyota Foxy ini gitu. Yang pertama adalah kulitnya dia masih kulit sintetis. Lalu yang kedua di bagian baris ketiga itu dia busanya agak tipis. Lalu yang ketiga dia nggak ada meja makan seperti di Foxy sebelumnya. Tapi ada beberapa hal juga yang bukan suatu kekurangan, tapi kita upgrade lagi supaya mobil ini jadi kayak makin mewah. Nah, jadi di bagian dashboard kita biarin standar.
Lalu di bagian sini yang tadinya kayak plastik hitam polos, kita bikin black wood dengan finishing gloss. Lalu ini kita retrim di bagian ininya, shift knobnya kita retrim menggunakan microfiber Napa. Untuk setirnya kita biarin original aja. Di bagian door trimnya kita retrim menggunakan kulit asli. Di bagian sini ini kita biarin standar, karena sebenarnya kalau kita nyandar itu lebih banyak kena ke bagian sini titik bebannya. Dan kalau misal di sini kan sebenarnya kulitnya sih Napa dan udah empuk. Di sini kita retrim lagi menggunakan kulit asli. Di sini juga yang tadinya plastik keras itu kita retrim menggunakan kulit asli, jadi di sininya lebih empuk dan mewah, rasa mewah kulit asli, walaupun sebenarnya nggak nyandar ke sini, tapi kan kita buka tutup semuanya kena kulit. Nah, joknya sendiri kita menggunakan half leather. Nah, half leather ini dia menggunakan kulit asli full di bagian sini. Ini dia pakai karbon, ini kulit asli. Yang bagian samping ke belakang dia menggunakan microfiber. Nah, ini adalah sebuah idealisme dari ATPM. Nah, kenapa idealisme ATPM? Karena biasanya kalau ATPM itu kulit asli itu kayak di bagian muka doang, mulai dari Fortuner, Venturer, lalu sampai mobil line up mewahnya pun Alphard gitu dia menggunakan half leather. Jadi yang depan kulit asli, samping bahan sintetis. Nah, supaya masih bisa tetap dapat feel-nya kulit, tapi dengan budget yang lebih minimal. Biasanya kalau misal bahan microfiber harganya A, itu kalau half leather 2 kalinya, kalau kulit asli 3 kalinya biasanya. Makanya bisa dibilang menghemat, harusnya jadi 3 kalinya, tapi jadi 2 kalinya. Kalau microfiber 7 jutaan, kulit asli mungkin 20-an. Nah, kalian bisa dapat di harga 14 jutaan untuk sebuah jok yang rasanya kulit asli, tapi budgetnya cuma 2 kalinya microfiber, seperti itu. Nah, lalu di bagian sini ini kita retrim menggunakan sweat. Sebenarnya kemarin kita retrim sih menggunakan kain ya, menggunakan kulit, tapi kali ini kita bikin sweat supaya di sini tuh jatuhnya apa ya? Kalau lagi pakai celana panjang itu lebih ngegrip, jadi kita nggak gampang geser-geser kakinya, jadi lebih stabil, jadi mempermudah fungsi heel pad. Jadi heel pad kan bikin stabil kakinya, tapi ini bikin lebih stabil kaki kiri, jadi kaki kirinya lebih ngunci. Lalu yang kedua, kalau misal dengan bahan sweat ini, kalau lagi pakai celana pendek atau kena tangan, wah itu lembutnya luar biasa. Jadi kayak kita pakai sweat dari Maestro ini ya, mungkin bisa dibilang kayak hampir kayak Alcantara ya. Jadi semi Alcantara, tapi kualitasnya mirip dan memang ya secara budget pastinya lebih mahal dibanding dengan kulit. Tapi kalau istilahnya tampilannya kayak gini tuh kita ngelihatnya tuh juga seneng banget itu ya, kayak tampilan kita ngerjain juga puas itu. Sebagai bengkel jok kita kerjain juga puas, customernya juga harapannya puas, jadi sama-sama senang lah. Kira-kira customer senang, kita juga ngerjainnya senang, terus kemewahannya juga dapat, feel-nya juga dapat, fungsinya juga ada. Dan mungkin kelemahannya adalah kalau misal di sini pakai sweat-sweat seperti ini, mungkin butuh ekstra maintenance saja, harus sering dibersihin supaya sweatnya ini tetap awet seperti itu. Nah, lalu untuk karpet kita udah pasangin karpet dasar kulit. Nah, ini sebenarnya perpaduan sempurna dari sebuah sistem karpet, yaitu adalah karpet kulit. Jadi kalau karpet kulit itu adalah yang kotoran-kotoran supaya nggak masuk ke lantai dasarnya. Kalau untuk wheel mat, untuk supaya kotoran-kotoran itu dia masuk ke wheel mat sebelum ke karpet dasar. Jadi kayak 2 kali penyaringan, kayak minyak goreng ya, 2 kali penyaringan. Jadi kayak disaring dulu sama wheel mat, lalu di bawah disaring lagi sama karpet dasar. Nah, itu cuma memang kalau misal kalian pasang 2 lapis seperti ini ya otomatis budgetnya agak lumayan nambah dibanding dengan 1 lapis. Tapi nggak masalah juga, apalagi kalau misal kalian pasang dengan wheel mat seperti ini dari SS Custom Carpet, itu kalian bisa mendapatkan apa ya, kenyamanan lebih, karena karpet wheel mat ini dia lebih empuk. Dan juga untuk karpetnya kita pakai yang dari warna grey black. Jadi kalau grey black ini dia tetap
kelihatan lebih terang sedikit, tapi nggak terlalu berlebihan. Apalagi kalau misalkan pilih warna ungu, merah gitu mungkin ya selera ya, cuma untuk Foxy ini rasanya kok kayak jadi turun kelas kalau misal ambil warna-warna yang ngejreng-ngejreng. Jadi kita ambil warna yang grey black. Ini jadi full dari sini sampai sini dia nyambung semua karpetnya. Lalu nanti di bagian belakang juga saya tunjukin karpetnya seperti apa. Nah, jadi kalau misal kalian ngomong Foxy ini kalau diganti kulit lebih empuk apa lebih keras? Nah, itu banyak kan orang yang banyak yang nanya seperti itu. Nah, jadi basicnya kalau misal Foxy ini lebih empuk atau lebih keras itu sebenarnya tergantung dari, saya nggak tahu tipe-tipe Foxy ya, tapi yang masuk ke kita itu kebanyakan yang tipenya paling tinggi. Jadi setengahnya itu dia fabric, setengahnya tuh sintetis napa. Nah, di sintetis napanya itu sebenarnya dia bahannya empuk. Tapi kalau di bagian kainnya itu keras. Jadi kalau misal kalian suasananya lebih empuk atau lebih keras, otomatis yang di bagian samping mungkin sama empuknya, tapi bagian tengah ini bakalan jauh lebih empuk dibanding dengan kain fabriknya, karena kain fabriknya itu keras. Nah, lalu beberapa case juga kalau misal setelah kita pasang jok segala macam, itu ada yang di bagian wireless chargingnya itu dia nggak berfungsi atau mati. Nah, sebenarnya kenapa nggak berfungsi atau mati itu biasanya kalau misal Fox ini kan mobil lumayan canggih, jadi dia on kalau kita udah pakai seat belt dan udah tutup semua pintunya. Jadi kalau misal habis pasang jok, lalu kalian ngecas wireless charging, atau kalian habis bongkar sesuatu, jadi jangan panik dulu. Kalian tutup pintu semua, kalian pakai seat belt yang ada penumpangnya. Misal di sini driver pakai seat belt, atau di sini pakai seat belt. Nah, otomatis baru dia wireless chargingnya nyala. Jadi itu adalah sebuah sistem keamanannya Foxy. Jadi bukan berarti kalian habis bongkar benerin gitu, lalu wireless chargingnya mati, jangan panik dulu. Tutup pintunya dulu, pakai seatbelt baru nyalain seperti ini. Nah, lalu ini di baris kedua juga motifnya sama. Dia menggunakan half leather, lalu belakangnya ini menggunakan microfiber. Ini headrestnya semua dia yang kena kepala ini semua menggunakan kulit asli. Ini juga kulit asli, dan di sini perpaduan dengan karbon dan list karbon. Nah, ini kita pasangin meja makan di bagian belakang. Nah, ini kita pasangin meja makan di bagian belakang dengan ornamen blackwood dengan finishing gloss. Nah, kenapa ornamen blackwood dengan finishing gloss? Karena memang barang-barang yang kayak glossy kayak gini dia punya pernis tuh lebih keras dibanding yang doff. Jadi kalau misal dipakai kegesek-gesek gitu, untuk yang barang-barang glossy ini dia lebih tahan terhadap gesekan, lalu terhadap goresan-goresan ringan dia lebih tahan. Nah, ini untuk meja makannya kita pakai meja makan Toyota Venturer, kita pasangin ke sebuah Foxy. Jadi sesama Toyota, jadi pemasangan lebih OEM look. Nah, ini meja makannya seperti ini. Ini meja makannya 2. Tapi yang menarik nanti di bagian baris ketiga juga ditambahin meja makan. Jadi meja makannya di mobil ini ada 4. Dimana kalau Foxy aslinya itu meja makannya itu 1. Nah, ini Foxy yang 2022-2023 bisa kita modifikasi meja makannya jadi 4. Jadi seru banget ya. Kalau di Foxy ini jadi fiturnya lebih lengkap. Lalu ini karpetnya juga udah kita pasangin quill mat 360 dari SS Custom Carpet. Itu warnanya grey black. Jadi di bagian bawah ini dia lebih kelihatan bersih, lebih empuk. Duduk ini lebih homey, rasanya lebih nyaman. Seperti itu. Dan beberapa yang nanya juga kalau misal jok tengah dimodifikasi apakah bisa. Nah, sebenarnya kalau dimodifikasi bisa-bisa aja, cuma memang untuk jok Foxy ini dia sabuk pengamannya dia ngikut di bagian joknya. Nah, jadi sabuk pengamannya ini dia ngikut di bagian joknya. Jadi kalau misal kalian mau ganti jok bagian tengah, kalian gantilah dengan jok yang seatbeltnya ngikut ke jok. Jadi seatbeltnya bukan ngikut ke pilar tapi ngikut ke jok. Lalu yang kedua itu kalau misal kalian modifikasi jok elektrik, sebenarnya kalian carilah jok yang ada yang railnya itu ngikut ke body, bukan ngikut ke jok. Jadi kalau misal kalian ganti jok elektrik, ya otomatis make sure kalian bisa dapat travel maju mundur seperti Foxy ini dari depan hingga belakang itu bisa. Karena kalau misal rail ngikut ke jok biasanya itu
travelnya maju mundurnya ya nggak jauh-jauh amat, nggak seperti yang rel ngikut ke bodi, karena fungsi rel ngikut ke bodi ini kan supaya kita panjang maju mundurnya bisa maksimal. Nah, untuk peredamannya ini mungkin saya kan bisa lihat di sini sama jalan sekitar 10-15 meter. Coba Mike masuk Mike. Nah, suaranya langsung drastis berubah jauh. Yang tadinya lumayan berisik tapi langsung silent banget. Suara saya bakalan jelas banget di sini ya kalau misal kalian dengar dari mic saya. Lalu untuk suara hujan nanti kita coba ketok, saya ketok dari luar. Yang tadinya kalau namanya nggak ada peredama itu suaranya dok, tapi ini sekarang blep. Sekarang kalian bisa dengerin ya. Nih mic-nya saya taruh sini, kalian dengerin aja suara bagian plafon setelah dipasangin peredam. Gimana suaranya? Lebih kecil ya. Jadi suara di dalam itu jauh lebih minim yang dari atas ya. Karena kalau kita bongkar kemarin sebenarnya plafonnya itu polos semua. Seperti Toyota pada umumnya lah, nggak ada bedanya. Jadi semua itu plat besi. Jadi saya memang belum pernah bawa mobil ini ketika hujan, tapi harusnya sih mobil ini bisa dibilang tetap ada berisik ya di bagian atas karena memang nggak ada peredamnya. Nah, habis ini kita bahas ke baris ketiga di mobil ini. Kita bahas di bagian jok baris ketiga di mobil ini. Jadi memang jok Foxy baris ketiga ini dia volume busanya tuh memang nggak setebal jok depan, cenderung tipis ya. Jadi untuk pengerjaan di AG Jok sendiri kita memang tambahin busa di bagian sini itu sekitar 1 cm. Itu supaya jok ini dia lebih tebal dibanding dengan originalnya dan lebih empuk dibanding dengan originalnya atau fabrik originalnya. Nah, tapi memang kalau misal kalian pengen tebel-tebel banget itu kemungkinan agak susah karena di Foxy ini biasanya kan sistemnya pelipatan dan kita tempelin ke dinding bodi mobil ini. Nah, kalau misal suatu saat terlalu tebel biasanya untuk nempel ke bodi ini dia jadi lebih susah atau lebih berat karena dia sistemnya ada lock di sini. Nah, dia ada locknya. Jadi kalau misal gelek gitu busanya terlalu tebel dan tebel over banget itu malah jadi nggak bisa ditempel ke bagian dinding. Nah, ini kita pasangin meja makan di bagian jok baris kedua. Jadi di bagian belakang jok row kedua kita pasangin meja makan sama kayak Venturer. Jadi kita pasangin meja makan ini dan finishingnya dibikin Blackwood juga. Nah, jadi seperti itu untuk meja makannya. Dan ini kita pasangin sesama punya Toyota juga supaya kelihatan OMM look. Jadi di bagian 4 jok ini dia ada meja makannya semua. Jadi kalau di belakang mau makan itu semua bisa. Jadi sangat nyaman untuk dibawa keluarga sampai ke anak-anak pun kita bisa makan leluasa. Tapi memang untuk meja makan ini posisi jok dia harus agak maju karena memang meja makan ini dia butuh space untuk ngelipat. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi modifikasi Foxy ini seperti ini. Kalau misal kalian pengen modifikasi Foxy seperti ini, itu kan bisa konsultasi ke AG Jok Gading Serpong dengan AG Jok Semarang. Itu budget untuk modifikasi ini mungkin sekitar 30-an karena lumayan banyak yang kita modifikasi di mobil ini. Mungkin banyak yang kelihatan OEM look, banyak yang kayak nggak kelihatan tapi mahal kayak peredam kayak gitu. Tapi memang barang yang nggak kelihatan tapi impactnya sangat terasa untuk kenyamanan. Ada barang yang mungkin kelihatan tapi dipakainya malah nggak nyaman gitu. Contoh misal gedein velg. Nah, itu kan memang
kalau untuk performance oke, tapi kenyamanan berkurang. Nah, kalau misal kayak seperti ini, itu sebenarnya banyak yang nggak terlalu kelihatan, tapi bikin mobil ini makin cozy, makin homey, makin bikin betah di dalam interior mobil ini, seperti itu. Nah, jadi gitu aja bosku untuk konten Voxy ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.